Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat kalian pecinta-pecinta horor di seluruh Indonesia tentunya ya. Pada kali ini saya di sini mau berbagi cerita kisah hal spiritual yang saya jalani dari dulu sampai sekarang. Di antaranya cerita-cerita mistis dan cerita-cerita orang-orang yang pernah datang ke sini, yang mungkin ada yang sempat masuk pesugihan yang saya tangani sampai saya memutuskan tali pesugihan mereka. Terus ada lagi pasien-pasien saya yang datang ke sini, mungkin di antaranya ada yang kena santet, teluh, dan guna-guna. Di channel ini saya akan berbagi cerita semua kisah-kisah yang pernah saya lewati dan pernah saya jalani dari awal sampai sekarang ini. Mudah-mudahan cerita kami di sini, khususnya cerita saya pribadi di kehidupan seputar spiritual saya, bisa menghibur Anda semua ya intinya. Jadi pada malam hari ini saya mau bercerita tentang seseorang yang dimana seseorang itu mungkin bisa dikatakan mendadak bisa melihat hal goib ya intinya gitu. Nah, dia datang ke sini di antaranya karena mungkin merasa ketakutan karena keseringan melihat, walaupun tidak sejelas yang dia lihat gitu, cuman sepintas tapi itu mungkin mengganggu ke mental dan pikirannya gitu. Nah, dia datang ke sini bercerita ke saya pribadi bahwa dia itu sering mengalami mungkin kedatangan makhluk ke rumahnya, bahkan di saat mau tidur pun si makhluk itu sering mengganggu katanya. Tapi makhluk itu nggak sama, berbeda-beda, yang datang itu nggak terus-terusan itulah gitu. Nah, di sana dia juga bilang bahwa seringnya si makhluk-makhluk yang datang ke dia itu sering masuk badan dan mengakibatkan mungkin kesurupan gitu. Sampai-sampai si suaminya juga ngeluh ke saya, capek katanya kalau misalkan istri saya lagi kesurupan kayak gitu katanya. Nyampe suaminya itu mungkin udah kesal, sampai-sampai suaminya itu minta cerai karena mungkin merasa terganggu ke rumah tangannya juga gitu. Nah, di sisi lain sesudah saya menyimak cerita-cerita yang mungkin mereka sampaikan, saya prediksi lebih jauh ke arah yang mungkin udah pernah mereka lewati, dan fakta di sana itu iya mungkin karena gangguan hal-hal kayak gitu yang mungkin bisa membuat mental dan pikiran istrinya itu menjadi robah drastis gitu. Sampai-sampai mukanya itu pun ya mungkin bisa dikatakan mirip sosok yang mungkin menyeramkan yang pernah masuk ke raganya itu. Nah, di sana itu saya terfokus sama satu sisi ke mata istrinya itu. Dia melihat saya dan jatuh pingsan di sini pas lagi mau saya obatin itu. Dia cuman berteriak-teriak takut karena ngelihat saya gitu. Nggak tahu sih takutnya karena mungkin apa, nggak tahu sih. Nah, di sana saya coba deketin dan coba pegang tangannya itu. Dia itu merintih kesakitan gitu, pas saya pegang gitu. Nah, di sana saya coba tanya ke makhluk tersebut yang masuk ke narasumber yang datang ke sini, pasien saya intinya ya. Saya tanya makhluk itu, ini dari mana? Kata saya. Kata makhluk itu, katanya dia itu sayang sama orang itu, terus mau menjaga.
Tapi yang ada di pikiran saya itu, kok makhluk niatnya menjaga, niatnya sayang, tapi kok malah bisa menyakiti dan mempengaruhi mental dan pikiran seseorang, bahkan merubah fisiknya gitu. Kalau yang saya lihat itu fisiknya itu mungkin bisa boleh dikatakan jadi agak menakutkan gitu. Kata suaminya juga kayak begitu. Katanya kata suaminya kalau di rumah itu sering berubah-ubah wajahnya gitu. Kadang-kadang biasa, kadang-kadang sakit, ya, pas lagi sakitnya itu, pas lagi datang itu ngeri lah gitu, kayaknya seram ngeliat isinya itu kayak gitu. Nah di sana saya coba tanya lagi, ini dari mana, kata saya gitu. Katanya dari tempat di salah satu jembatan. Katanya si narasumber saya itu, pasien saya itu sering pernah diam di jembatan itu karena mungkin lagi banyak pikiran, mungkin ngelamun gitu kayaknya gitu, lagi ada masalah, kata makhluk itu. Dan saya lo coba tanya lagi, emang kamu bisa datang, bisa masuk ke raga ini dan bisa sayang sama anak ini tuh kenapa, kata saya. Karena dia sering melamun katanya, karena dia itu kasihan lihat anak itu katanya, lihat ya pasien saya gitu. Nah di sana tiba-tiba masuk lagi, bukan secara mendadak masuk lagi makhluk yang lain ke raga anak itu. Nah makhluk itu mungkin makhluk yang sempat dulunya itu masuk ke raga anak itu. Dia datang karena mungkin merasa raga anak itu yang pernah jadi rumah, ya istilahnya gitu, pernah jadi rumah si makhluk itu. Marah sama saya karena ada niatan saya pas begitu dulu pas di sini itu saya ucap baik kayak begini, saya mau ngebersihin badannya, saya mau bersihin badannya, saya mau misalkan bentengin badannya supaya nggak ada lagi yang masuk hal-hal yang mungkin nggak diinginkan sama keluarga beliau. Mudah-mudahan ada izin Allah, kata saya kayak begitu. Marah sih makhluk itu sama saya, nyampe nantang. Terus ya yang pasien saya itu berdiri nantang sama saya dengan kesurupannya itu sama makhluk itu. Jadi makhluk itu kuntilanak yang masuk ke raga anak itu. Nah di sana dia ya intinya berbuat ulah sama saya, meludahin saya, nyampe lempar gelas yang ada di depannya ke dada saya cuma senyum aja, karena mungkin kalau seseorang yang ngobatin kalau kebawa emosi mungkin antara yang kesurupan dengan seseorang spiritual yang marah itu lagi kesetanan mungkin kayak gitu ya. Nah di sana saya cuma bisa secara halus dan mengusir si makhluk itu, tapi ada kepenasaran hati saya datang ke lokasi sama pasien saya. Di sana saya langsung bergegas datang ke lokasi. Katanya pas dia udah sadar saya tanya, tahu nggak jembatan yang pernah kamu datangi dan melamun di sana? Kata dia itu, ya tahu, emang saya sering melamun di sana, katanya kayak gitu. Nah saya datang ke jembatan, salah satu jembatan itu. Di sana saya menemukan beberapa mungkin puluhan makhluk yang mungkin seram di mata saya, bahkan orang yang sempat bunuh diri di jembatan itu. Dia datang ke saya dan saya tanya, ini kamu siapa? Kata saya, itu dia perempuan. Ini itu darah semua, mungkin karena terbentur sama batu-batuan atau apa di sungai itu yang di jembatan itu. Saya tanya, itu kenapa kamu? Terus kamu siapa? Kata dia, itu pengakuannya sama saya orang yang pernah bunuh diri di sini. Terus karena apa kamu bisa bunuh diri? Kata saya gitu. Dulu itu ada masalah dan saya dihasut sama makhluk-makhluk yang ada di sini, katanya kayak gitu. Sampai-sampai makhluk yang ada di sekitar itu marah sama saya karena saya bertanya sama, bukan arwah ya,
jin korinnya. Karena bertanya sama jin korin seseorang itu, yang cewek itu. Marah sama saya, mereka nyerang saya cuman diam aja karena saya kaget lihat sosok perempuan yang pernah bunuh diri di sana. Nah, di sana saya coba langsung bertanya ke pasien saya, benar nggak kamu pernah ditarik-tarik supaya bunuh diri di sini seperti yang barusan saya ngobrol sama seseorang yang pernah bunuh di sini? Kata pasien saya itu, ya ada bisikan-bisikan yang sering menjurus, mungkin menyuruh dia untuk meloncat dari jembatan itu ke bawah, katanya kayak gitu. Nah, di sana juga dia kesurupan lagi si pasien saya, dan saya tanya, dia tuh mau loncat loh. Saya tahan-tahan sama suaminya dan kerabatnya. Saya kesana itu 3 motor. Pas saya tanya, ini maunya apa? Saya mau dia ikut sama saya, katanya kayak gitu. Kenapa? Kata saya. Karena saya suka kalau banyak orang-orang yang melamun dan mikirin mungkin hal yang belum kejadian gitu intinya. Maksudnya apa gitu? Dia mikirin penyakit yang mungkin ada sugesti mungkin si penyakit itu gak bakal bisa disembuhin sama dokter. Jadi pinginnya itu dia loncat mau diri dan menjadi pengikutnya kayak gitu mungkin ya. Nah, saya tanya, saya jawab nggak boleh, kata saya. Kami di sini manusia hanya ingin meninggal dengan cara dengan cara langsung khotimah gitu, kata saya. Saya keluarin mulut itu, saya kasih air, dan saya langsung teruskan lagi bertanya sama sosok yang pernah bunuh diri di sana, dan dia berpesan sama saya gini, tolong ke semua orang jangan sampai melamun dimanapun mereka berada. Kalau lagi ada masalah mending berdoa, katanya. Karena kita lagi melamun itu seringnya kita itu pasti kedatangan jin kafir, siluman yang akan menghasut pikiran kita supaya berpikir mungkin secara singkat dan mungkin hadir keputusasaan kayak gitu, kata dia itu. Nah, di sana saya coba berjalan lagi ke depannya itu, ternyata bukan hanya 1-2 orang yang pernah celaka di sana atau misalkan yang pernah meninggal di sana gitu. Banyak juga kejadian-kejadian tabrakan yang mungkin ganjil sampai terpental dari jembatan ke sungai itu gitu. Mereka datang ke saya semua, ya intinya ngobrol sama saya. Kata mereka itu mereka sakit, merasakan sakit, merasakan intinya nggak nyaman lah di sekitar kehidupan gue di sana itu, karena mereka itu disiksa, ya intinya sama makhluk-makhluk yang ada di sana lah gitu, termasuk sosok ular besar yang ada di kolong jembatan itu. Datang si siluman ular yang besar itu ke saya. Kata dia itu, apa kamu melihatnya ke sini, nantang kami di sini. Ini wilayah kami, ini tempat tinggal kami. Apapun yang kami perbuat itu mungkin bisa disebutkan bisa seenaknya kami apa yang lakukan di sini. Kata saya nggak boleh, kata saya. Karena kami di sini itu manusia. Dengan mungkin cara meninggalnya juga ingin secara wajarnya aja, kata saya gitu. Kata dia itu, ya kami ingin banyak pengikut di sini, kami ingin banyak teman di sini, kami ingin banyak, intinya banyak yang mungkin tinggal di sana yang mungkin bisa jadi fitnah buat seseorang atau buat keluarga korban. Mungkin dibikin orang itu mungkin bisa dibuat pikiran, kalau dipikiran orang yang awam mati secara nggak wajar, mungkin bisa disebutin gentayangan, ya intinya kayak gitu. Nah, di sana saya coba terus berkomunikasi sama siluman ular itu, dan kata dia gini, mau kamu apa kesini? Kata saya, sudah, jangan sampai lagi meminta korban atau tumbal di sini, ya gitu, kata saya.
karena saya nggak suka. Karena saya itu ingin semua orang atau umat manusia khususnya ya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berjalan, saya inginkan selamat gitu. Dia nggak terima, dia malah nyerang saya. Yang lebih uniknya itu dia masuk ke suaminya, suami si pasien saya gitu. Dia nyerang, nyampe mukul saya atau apa, mungkin energi dia sama saya, kesaktian dia gitu kan. Karena yang saya tahu itu siluman, jin kapir itu sama Allah itu dikasih kesaktian gitu. Tapi yang kita yakini, yang perlu kita peryakini itu kemuliaan manusia itu terletak dari keyakinannya gitu, intinya gitu. Insya Allah walaupun ini misalkan makhluk lebih seperti apapun, kalau kita yakin itu sama Allah, gak bakalan mereka mau menyalahkan kita terjadi gitu, intinya. Dan saya di sana itu intinya tarung sama makhluk-makhluk di sana, banyak puluhan makhluk. Mereka saya pinahin dengan izin Allah. Alhamdulillah dulu itu si makhluk itu kalau misalkan boleh disebutin kalah ya kalah. Tapi maaf, ini bukan menjurus ke sifat ujub atau takabur, saya enggak ya, karena semua di sana itu ada izin Allah. Nah di sana pas makhluk siluman, jin kapir udah saya pindahin. Nah datanglah semua sosok jin korin manusia yang datang ke saya semua itu. Ada yang kepalanya pecah, nyampe terurai otaknya. Ada yang tangannya hilang, ada yang kakinya hilang, sampai ada yang si ususnya itu keluar, ada itu dulu itu. Nyampe saya muntah di sana, nggak kuat lihatnya, benar serius, darah semua gitu. Mereka datang ke saya intinya kayak gini, mereka pingin disempurnakan, mereka pingin nggak merasakan sakit yang mungkin selama ini disiksa atau misalkan diperbudak sama sosok jin kapir atau siluman ular itu di sana itu. Saya nggak bisa apa-apa dulu itu, saya nggak punya hak untuk menyempurnakan seseorang. Saya nggak punya hak untuk misalkan menghilangkan rasa sakit manusia mungkin jin korin manusia itu gitu. Karena saya itu tugasnya itu hanya cuman berdoa gitu. Yang menyempurnakan, yang menghilangkan rasa sakit ya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Serta saya ke makhluk itu. Tapi mereka itu kekeh lah gitu ke saya, meminta supaya rasa sakit itu nggak ada, supaya wujudnya itu kembali ke semula, nggak pecah, nggak apa. Biarlah kami meninggal dulu dengan cara tabrakan, kebentur batu, kebentur aspal, tapi kami inginkan raga kami di alam kami itu utuh, katanya kayak gitu. Saya coba tawasul di sana, walaupun cara tawasulnya mungkin singkat karena di sana itu bukan suatu lokasi yang strategis untuk berdoa lah gitu. Saya cari tempat yang mungkin agak jauh dari pemukiman warga. Ada dulu itu di sebelah barat. Ya mungkin lokasinya itu nggak ada rumah, nggak ada warga. Saya coba tawasul di sana sama korban, sama suami korban, ya pasien saya atau kerabatnya. Kami berlima di sana tawasul, mungkin adalah 10 menit kami tawasul. Alhamdulillah dengan doa kami di sana itu, orang yang pernah meninggal di sana itu jin korinnya utuh siraganya itu dengan izin Allah. Nah di sana kami berpamitan ke jin korin yang ada di sana yang pernah kecelakaan di sana. Kami pulang ke rumah saya lagi di sini sekitar jam 1:30 malam. Saya langsung ngobrol sama pasien saya, Neng, pokoknya jangan sering melamun, jangan sering memikirkan yang mungkin yang dipikirkan kita itu belum terjadi apapun, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah, kata saya. Mau meninggal, mau gimana pun hidup kita itu semua atas kehendak Allah, kata saya gitu. Nyampe dia itu ikut tawasulan di sini, alhamdulillah berubah drastis, kembali lagi ke semula kayak dulu, lebih yakin sama hidupnya, lebih yakin dengan keadaannya, yang lebih alhamdulillahnya itu
si penyakit yang dia pikirin itu hilang dengan izin Allah, dulu tanpa operasi, tanpa apapun, karena dia itu mengidap penyakit kanker payudara gitu. Intinya dengan cara saya di sini hanya sebatas berdoa, alhamdulillah ada izin Allah si penyakit itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ikut tawasulan, sampai-sampai dia itu datang setiap malam Jumat, nyampe bikin nasi kuning syukuran di sini. Sampai sekarang pun dia masih terus menjalani silaturahmi sama saya di sini karena dia itu menganggap saya itu sebagai kakaknya. Alhamdulillah sampai saat ini saya banyak kerabat-kerabat, keluarga, dulur intinya. Saya cuman merasa kaya itu, merasa lebihnya itu saya banyak saudara di luar. Itu yang paling penting buat saya, bukan hanya kaya dengan harta, kaya dengan pangkat, enggak. Kata saya hanya merasa kaya dengan posisi sekarang ini dengan kehadiran orang-orang yang menjadi keluarga saya dan menjadi kerabat saya di sini. Alhamdulillah alamin. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi saya yang seperti ini sekarang, yang mungkin saya nggak kepikiran menjadi seseorang yang mungkin berkecimpung dengan dunia spiritual. Alhamdulillah berkah tersendiri buat saya. Insya Allah saya membantu orang dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua menjadi berkah buat hidup saya, buat keluarga saya khususnya, buat ibu saya yang selalu sampai saat ini mendoakan saya, selalu mendukung saya dengan apapun yang saya jalani sekarang, gitu intinya. Mudah-mudahan niatan saya untuk ibu saya cepat-cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya amin. Cukup sekian dulu cerita horor atau cerita mistis seseorang yang pernah mengalami mungkin seringnya kesurupan di kehidupannya dan sering diganggu oleh makhluk kayak gitu. Cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan cerita saya ada manfaat buat kalian, yang intinya buat kalian ada masalah apapun jangan sering melamun, jangan sampai dibawa lamunan, tetap pakai dengan mungkin secara kita istighfar dengan berdoa sama Allah. Kalau ada masalah kita minta langsung sama Allah SWT, atau misalkan cari orang yang mungkin bisa diajak sharing lah kayak gitu, supaya bisa menjadi mungkin jalan keluar atau misalkan dapat jalan keluarnya dari seseorang itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Tetap selalu beristighfar, tetap selalu bersolawat agar kita dapat ampunan dari Allah SWT dan selalu mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya bantu support channel ini. Mudah-mudahan dengan support kalian channel ini bisa berkembang dan saya bisa lebih menceritakan dunia hal spiritual yang saya alami dengan mungkin penanganan pasien-pasien yang sering datang ke sini dengan berbeda-beda hal cerita mungkin ya intinya gitu. Dan buat kalian ya yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe di channel Pirna Official. Khususnya saya meminta ke kalian bantu share dan komen dan like-nya di channel ini supaya saya di sini lebih bersemangat untuk membuat konten-konten cerita horor yang mungkin saya alami dari dulu sampai sekarang di dunia spiritual ya intinya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu terjaga oleh Allah SWT dan selalu dilimpahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.